Dengan kekuatan barunya ini, Kyle sudah bukan lagi manusia biasa. Hai semua, Mr. E di sini. Dari semua lantern yang ada di DC, ada satu yang bisa dibilang sangat kreatif soal konstruksinya, yaitu Kyle Rayner. Jadi kali ini, gue mau bahas siapa itu Kyle Rayner dan sekuat apa dia. So everyone, inilah dia, nonton trivia. Mari kita mulai dengan backstory-nya. Sebelum menjadi Green Lantern, Kyle Rayner merupakan seorang freelancer desainer yang tinggal di Los Angeles. Setelah Mongul menghancurkan Coast City, yaitu rumah dari Hal Jordan, dan merenggut jutaan nyawa, Hal yang merasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkannya mulai gila. Parallax mempengaruhi pikirannya dan event Emerald Twilight terjadi. Di event ini, Hal Jordan membunuh teman-teman Green Lantern-nya, menyerap Central Power Battery, membunuh para Guardian, dan mengambil identitas Parallax. Tapi berkat pengorbanan para Guardian, salah satu Guardian yaitu Ganthet berhasil selamat setelah Guardian yang lain menggunakan kekuatan terakhir mereka untuk melindunginya. Setelahnya, Ganthet menciptakan Green Lantern Ring terakhir dengan seluruh kekuatannya dan pergi mencari kandidat yang tepat, yaitu Kyle Rayner. Ganthet tidak bisa menjelaskan banyak dan hanya menyuruh Kyle melakukan yang seharusnya sebelum dia menghilang karena kehabisan energi. Setelahnya, Kyle belajar menjadi superhero dibantu pacarnya Alexandra Dewitt. Dia melawan Mongul yang masih dendam dengan Green Lantern setelah kekalahannya di tangan Hal Jordan. Tapi tak lama dari sini, naasnya Alex dibunuh oleh Major Force yang mengincar cincin Kyle dan menaruh mayatnya di kulkas. Tragedi ini mengubah sifat Kyle menjadi lebih pemarah, dan setelahnya dia didatangi oleh Alan Scott, original Green Lantern, yang memberitahunya sejarah dari Green Lantern serta memberitahunya soal Hal Jordan, Green Lantern terhebat yang sekarang telah rusak karena ketika waktunya tiba, kekuatan Kyle akan dibutuhkan untuk melawan Hal. Ini akhirnya terjadi ketika pecahnya event Zero Hour, di mana Parallax Hal Jordan pergi ke awal penciptaan untuk menciptakan ulang dunia sesuai keinginannya. Para hero termasuk Kyle Rayner pergi untuk menghentikan Hal, dan setelah pertarungan panjang yang melelahkan, Parallax Hal Jordan akhirnya bisa dihentikan. Namun, masih ada pertarungan akhir yang tidak diketahui para hero, yaitu duel antara Hal Jordan dengan Kyle di planet OA. Di sini, Parallax Hal Jordan berusaha menyerap energi planet OA untuk memperkuat dirinya, dan setelah pertarungan sengit, Kyle menemukan cara untuk mengalahkan Parallax Hal Jordan, yaitu dengan menghancurkan planet OA. Parallax tidak terlihat lagi setelah ini. Kyle kembali ke bumi, menjalani rutinitas hero-nya, sampai di suatu hari, Parallax Hal Jordan tiba-tiba kembali, menuntut cincin Green Lantern-nya pada Kyle, dan Kyle tentu saja menolak, yang membuat pertarungan kembali terjadi. Pertarungan mereka terhenti setelah Hal Jordan sadar apa yang dia lakukan salah, dan terbang pergi meninggalkan bumi. Setelah peristiwa ini, Kyle pun akhirnya benar-benar diakui sebagai Green Lantern setelah sebelumnya sempat diremehkan. Rutinitasnya pun kembali, dan event besar kembali terjadi bernama Final Night. Di event ini, entitas pemakan matahari bernama Sun Eater bergerak ke arah matahari bumi yang membuat seluruh hero berusaha menghentikannya. Tapi meski dengan segala cara, para hero tidak bisa menghentikan Sun Eater, yang membuat Kyle pergi mencari Parallax Hal Jordan yang saat ini berada di The Source Wall. Hal awalnya enggan kembali karena dia merasa bersalah, tapi setelah terkena ceramah no jutsu, Hal akhirnya membantu. Dia menggunakan kekuatannya untuk menghentikan Sun Eater dan mengorbankan nyawanya untuk menyalakan lagi matahari yang telah mati. Setelah event ini, Kyle resmi gabung ke dalam Justice League, tapi baru aja gabung, dia langsung diuji untuk melawan Oblivion, yaitu entitas yang lahir dari emosi takut dan marahnya ketika melihat kematian Alex. Dan setelah susah payah melawan Oblivion bareng Justice League, Kyle berhasil menyegel Oblivion di pikirannya sendiri.
Setelahnya, dia dan Yellow Lantern Nero berebut sisa kekuatan Parallax Hal Jordan yang tersisa di dekat matahari. Dan setelah mengalahkan Nero, Kyle sempat bertemu dengan Hal Jordan yang kali ini telah menjadi host dari The Spectre. Di sini, Hal ingin mengingatkan Kyle soal bahayanya kekuatan besar yang akan dia dapatkan kalau menyerap sisa kekuatannya. Dan setelah berpikir panjang, Kyle Rayner memutuskan mengambil resiko. Dia menyerap sisa willpower Parallax Hal Jordan di dekat matahari yang menjadikannya makhluk setara dewa dan mengambil nama Ion. Dengan kekuatan barunya ini, Kyle sudah bukan lagi manusia biasa, dan ketika sadar kemanusiaannya perlahan-lahan menghilang, dia memutuskan menyalurkan kekuatannya untuk menghidupkan lagi sentra power battery yang mati di planet OA yang belum lama ini dibentuk ulang. Aksinya ini juga menghidupkan lagi esensi para Guardian yang tewas di tangan Hal Jordan, tapi dalam bentuk anak-anak. Green Lantern Corps pun terbentuk ulang dan Kyle akhirnya bisa menjadi Green Lantern biasa lagi. Hanya saja kali ini cincinnya tidak perlu diisi ulang dan akan selalu kembali padanya. Dan di event Sinestro Core War, Sinestro menginfeksi Kyle dengan Parallax. Sementara di event New Guardian yang pernah gue bahas, Kyle menarik perhatian ketujuh Power Ring dari berbagai Lantern Corps yang membuatnya menjadi White Lantern. Sekarang mari kita masuk ke seberapa kuat Kyle Rayner. Seperti semua Green Lantern, Kyle Rayner dipersenjatai oleh Green Lantern Ring yang membuatnya bisa menciptakan konstruksi willpower sesuai imajinasinya. Dan karena dia adalah seorang desainer, Kyle biasanya menciptakan konstruksi yang lebih variatif daripada Green Lantern lain. Tapi kemampuan dari Kyle tidak berhenti di situ, karena kalau bukan yang terkuat, Kyle Rayner ini bisa dibilang merupakan salah satu Green Lantern terkuat karena dia pernah terekspos 3 kekuatan terbesar di Lantern Corps, yaitu Ion, Parallax, dan juga White Lantern. Ketika menjadi Ion, Kyle Rayner bisa dikatakan Knight Omnipotence atau hampir maha kuasa. Karena Ion, Kyle Rayner punya kekuatan yang tidak terbatas. Dia bisa berada di banyak tempat di waktu yang bersamaan. Dia mengetahui apapun yang terjadi di dunia. Dia bisa melakukan time travel, memanipulasi realita, dan lain-lain sebagainya. Dan ketika menjadi Parallax, Kyle juga punya kekuatan yang mirip seperti Ion, kayak time travel dan memanipulasi realita, karena keduanya merupakan salah dua dari ketujuh emotional entity. Sementara ketika dia menjadi White Lantern Corps, Kyle Rayner mampu menguasai ketujuh emotional spectrum. Konstruksi lanternnya tidak bisa dihancurkan, dia bisa membangkitkan lagi orang yang telah mati, bisa menyerap energi powering lain, serta bisa memanipulasi realita. Dan itulah semua trivia dari karakter Kyle Rayner. Kalau mau koreksi, kritik, atau saran bisa komen. Saya Mr. Ray, bye-bye.